Peserta yang saya banggakan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Kak Sugiarto Mulyawan selaku Ketua Acara. Kepada yang terhormat Kak Sugiarto Mulyawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan selamat datang dalam webinar pengenalan Toastmaster Internasional. Yang terhormat Kak Jeffrey Laksana selaku Presiden Surabaya Heroes Toastmaster Club. Yang saya hormati juga Bapak lagi, Mas Rafid Nur Wahid selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura. Dan tentu saja Kak Uswatun Hasanah sebagai pemateri pada hari ini dan para peserta yang saya banggakan. Jadi, Toastmaster Internasional itu telah lama kita kenal sebagai organisasi yang mendedikasikan diri untuk pengembangan keterampilan public speaking, kepemimpinan, dan komunikasi. Nah, Toastmaster Internasional ini telah menjadi sebuah tempat bagi banyak individu untuk mengasah kemampuan berbicara mereka, memperluas jaringan sosial, dan tumbuh menjadi pemimpin yang efektif. Nah, dalam webinar ini kita dengan peserta yang sedikit ini, kita di sini akan belajar mengenai apa itu Toastmaster Internasional dan bagaimana organisasi ini bekerja dan bagaimana kita bisa memanfaatkan Toastmaster Internasional ini untuk menjadi wadah bagi kita untuk mengembangkan keterampilan public speaking dan bahasa Inggris kita dan bahasa Indonesia kita gitu. Jadi di sini kita akan belajar bersama untuk mengenal apa itu Toastmaster Internasional. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia untuk berbagi pengetahuannya hari ini. Semua materi yang akan dibahas ini, teman-teman, ini sangat berharga dan saya yakin kita akan mendapatkan banyak wawasan baru hari ini dari Kak Jeffrey Laksana dan juga Kak Uswatun Hasanah. Jadi jangan ragu untuk teman-teman nanti bertanya apapun mengenai Toastmaster Internasional, kepoin semuanya biar kita sama-sama tahu tentang Toastmaster Internasional. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyiapkan acara ini. Tanpa dedikasi dan kerja keras mereka, kita tidak akan dapat bersama-sama berkumpul pada kegiatan webinar ini. Jadi sekali lagi selamat datang di webinar pengenalan Toastmaster Internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua yaitu kepada yang terhormat Kak Rafid Nur Wahid selaku Ketua Umum Himajoyo 2023. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Sebelumnya mohon maaf kalau suara saya agak terganggu karena sedang berada di luar. Mohon maaf. Mungkin sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Sugi selaku ketua acara pada kesempatan kali ini dan Mas Jeffrey dan Mbak Uswatun selaku pemateri pada acara webinar kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara kali ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Mungkin sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar pengenalan Toastmaster kali ini. Harapannya teman-teman semua dapat mengikuti acara ini dengan keadaan baik. Nanti teman-teman mungkin dapat menyimak materi yang disampaikan dengan baik. Nanti mungkin Mas Jeffrey dan Mbak Uswatu nanti akan menceritakan bagaimana organisasi Toastmaster itu bekerja, karena kita berorganisasi itu bukan hanya di kampus, namun kita juga perlu membangun relasi yang baik di luar kampus seperti itu. Harapannya nanti teman-teman
bisa dapat menambah relasi setelah lulus, jadi temannya semakin banyak, kenalannya semakin banyak, seperti itu. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Jeffrey Laksana. Kepadanya dipersilahkan. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada moderator, Mbak Maul. Salam kenal semuanya. Yang terhormat Mas Rafid selaku Ketua Umum, Mas Ugi, Mbak Uswa, dan teman-teman semuanya, himpunan dari mahasiswa Fakultas Akuntansi, baik dari Universitas Trunojoyo ataupun dari berbagai universitas lainnya. Sebelumnya terima kasih telah mengundang saya pada kesempatan hari ini. Saya tergabung di Toastmasters sejak 2019, jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengenalan tentang Toastmaster. Sebelumnya, karena ini hari Minggu, aku ngucapin apresiasi yang sebesar-besarnya juga kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk meluangkan waktu kita di sini belajar bersama, berdiskusi bersama. Semoga nanti ke depannya kita bisa mendapatkan hal yang positif. Untuk itu, aku izin untuk membuat sesi ini mungkin lebih interaktif, lebih agak casual atau santai, biar kita di sini sama-sama bisa menyimak apa yang nanti aku berikan, lebih enjoy kayak gitu. Oke. Yep. Welcome to Toastmasters semuanya. Selamat bergabung di Toastmasters International. Kami berasal dari Surabaya Road Toastmasters Club. Jadi Toastmasters International itu adalah organisasi yang internasional yang berdiri sendiri. Tapi di dalamnya itu banyak sekali klub-klub atau komunitas-komunitas lain. Nah, salah satunya itu adalah Surabaya Road Toastmasters Club, yang salah satu klub yang ada di kota Surabaya. Sebelumnya nih aku pengen tahu teman-teman yang ada di sini semua nih kira-kira kegiatannya apa atau kesibukannya apa. Kalau boleh dituliskan di kolom chat. Tidur. Iya, enak banget tidur kalau hari Minggu ya. Ada lain Gi mungkin? Jangan malu-malu. Mungkin selain pelajar, ada yang sudah bekerja atau lagi ada aktivitas lain, boleh banget berbagi. Kalau aku sendiri sih masih full time student ya, dalam artian aku di sini belajar dan tidak bekerja. Oke, sepertinya belum ada yang mau sharing. Next. Nah, kira-kira teman-teman ke depan ingin melihat diri teman-teman itu sebagai seorang apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit apa namanya cita-cita atau goal ke depan yang ingin teman-teman raih itu seperti apa? Atau mungkin misalnya teman-teman ingin melihat seorang aku ke depannya itu menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, lebih percaya diri ketika tampil di depan umum, atau bisa memberikan kontribusi yang lebih baik di bidang yang teman-teman sekarang geluti. Feel free untuk ini ya, kita pakai kolom chat. Oh, ada dari Mbak Risa tuh. Aku ingin menjadi orang yang sukses dan berguna bagi orang lain. Wow, luar biasa sekali. Ada yang ingin sharing lagi mungkin yang lainnya? Ingin luas ketika ngomong. Wow, sama nih. Aku juga ingin luas ketika ngomong. Ada lagi mungkin? Satu lagi? No? Oke, sambil menunggu mungkin kita next ke... Nah, yang selanjutnya aku ingin tahu, menurut teman-teman semua, teman-teman kan pasti punya goal, punya impian, atau punya tujuan ke depan. Nah, menurut teman-teman, kira-kira kemampuan apa nih yang wajib dimiliki untuk bisa meraih tujuan tersebut? Boleh dimunculkan apa namanya jawaban teman-teman di Slido, bisa di scan barcode ini, atau
klik slido.com, kemudian masukkan kode tersebut. Oke, aku tunggu 1 menit. Ups. Spill. Oke, ada yang jawab public speaking yang baik. Nah, public speaking yang baik itu seperti apa ya kira-kira? Ada lagi mungkin yang ingin memberikan jawabannya, boleh di kolom chat atau scan ini, barcode ini, biar kita sama-sama melihat hasil survei dari teman-teman. Kita punya sekitar 13 orang di grup. Yep. Problem solving. Wow, keren banget. Ada lagi? Critical thinking. Yes. Ada lagi mungkin? Wow, ya, keluasan dalam berbicara, critical thinking, problem solving itu akan sangat-sangat berguna, terutama di zaman yang sekarang, di mana permasalahan yang muncul itu seringkali kompleks, membutuhkan pemikiran yang lebih kritis, dan juga terkait dengan problem solving. Karisma, oke. Karisma ini terkait dengan personal attribute biasanya, jadi apalagi kalau kita menjadi seorang pemimpin, itu biasanya akan lebih efektif atau lebih impactful kalau kita mempunyai nilai personal yang lebih, misalnya menjadi pemimpin yang autentik, berkarisma, dan sebagainya. Wawasan yang luas tentu saja. Oke. Makasih semuanya yang sudah berpartisipasi. Aku setuju banget dengan berbagai jawaban yang ini. Tentunya mereka jawaban-jawaban ini sangat-sangat penting. Skill-skill ini semua sangat penting untuk kita miliki agar tujuan apapun yang kita miliki ke depan itu bisa tercapai. Namun, kita tahu bahwa di era ini semuanya itu hampir semua banyak yang serba disruptif, dalam artian banyak yang teknologi yang bisa menggantikan teknologi lainnya, inovasi bisa menggantikan inovasi yang lainnya, dan sebagainya. Tapi ada 2 hal atau skill yang tidak akan luput seiring dengan perkembangan zaman, yaitu leadership dan communication skills. Kenapa? Karena leadership dan kedua skill ini penting untuk dimiliki setiap individu, apalagi kalau kita berbicara tentang leadership, karena leadership atau kepemimpinan itu tidak hanya tentang bagaimana kita memimpin seseorang, tapi juga bagaimana kita memimpin diri kita sendiri. Nah, juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bagaimana kita bisa memanage atau menyesuaikan sikap kita agar sesuai dengan konteks, sehingga tidak menimbulkan konflik, perpecahan, bahkan perang, seperti yang kita tahu di dunia sekarang ini. Kemudian juga communication, meskipun kita mungkin punya kemampuan teknis atau bahkan ide-ide cemerlang, tapi kalau kita tidak bisa menyampaikannya itu dengan baik, dalam artian ide kita tidak bisa tersalurkan dengan baik ke orang lain misalnya, itu maka ide kita tidak akan membawa kita kemana-mana, seperti itu. Jadi menurut saya kedua hal ini sangat-sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita miliki. Nah, dan kedua skill inilah yang akan kita develop di Toastmaster, kayak gitu. Oke, aku ingin sedikit cerita tentang Toastmaster, pengalamanku selama join Toastmaster. Jadi yang seperti tadi gue bilang, aku join Toastmaster itu di tahun 2019. Tapi sebelumnya aku seseorang yang sangat pemalu, bahkan di beberapa kesempatan, baik itu dulu di kampus ataupun di tempat kerja, kan aku juga diminta kayak presentasi seperti itu. Tapi beberapa kali aku mengalami nervous yang sangat-sangat luar biasa, tangan bergetar, jantung berdebar ketika melangkah menuju panggung atau melangkah ke depan untuk mempresentasikan topik tertentu. Bahkan pernah atasan saya sampai bilang, santai aja mas, santai, jangan sampai nervous seperti itu.
kita cuma beberapa orang di dalam ruangan seperti itu. Tapi di sisi lain aku juga suka berbagi ilmu, berbagi sharing sesuatu kepada orang lain, karena menurutku itu value yang sangat aku ingin terus gali. Tapi di sisi lain aku juga mengalami kayak semacam demam panggung seperti itu. Nah, kemudian aku setelah mengalami hal seperti itu, aku mulai mencari-cari bagaimana aku bisa improve skill komunikasiku. Kemudian waktu itu ada teman yang menyarankan untuk kamu join Toastmaster aja, karena di sini kamu nggak hanya akan belajar tentang public speaking, kamu juga akan mendapatkan feedback, evaluasi dari mentor dan teman-teman kamu. Dan yang paling penting di sini adalah organisasi yang paling aman, dalam artian kita di sini nggak akan dijudge, kita di sini bisa membuat kesalahan dan kita belajar dari kesalahan itu, seperti itu. Kemudian dari 2019 aku akhirnya memutuskan untuk join Toastmaster setelah mempertimbangkan beberapa kali. Aku waktu itu ikut meeting dari beberapa klub sebelum akhirnya memutuskan untuk ikut di Surabaya Aero Toastmaster Club, seperti itu. Nah, dari awal aku ikut meetingnya Toastmaster itu, aku bertemu dengan beberapa orang yang menurutku mereka nggak cuma bisa ngomong, tapi mereka juga ramah dan membuat suasana itu menjadi nyaman apalagi untuk orang-orang baru yang ingin belajar tentang public speaking, menambah relasi, dan kemampuan berbicaranya itu menurutku masih perlu dikembangkan. Nah, aku merasa sangat beruntung sekali aku bisa ketemu Surabaya Toastmaster Club dan bertemu orang-orang yang bisa membantuku untuk mengatasi problem atau tantangan yang aku miliki. Kemudian tahun ke depannya aku merasa setelah melakukan beberapa proyek praktis dan mendapatkan feedback dari mentor dan juga teman-teman yang lain, aku merasa aku mulai nyaman nih ngomong di depan umum. Meskipun ya masih sering kali nervous, masih sering kali deg-degan, tangan bergetar ketika mau ngomong, tapi aku mulai berangsur-angsur mulai merasakan ada perubahan dalam diriku, dalam artian level nervousnya itu tidak setinggi yang sebelumnya. Kemudian setelah 1 tahun aku join Toastmaster itu, aku juga diberikan kesempatan waktu itu oleh salah satu pengurus di Surabaya Toastmaster Club meminta kalau kamu join ini aja tim sosial media, karena kebetulan yang urus sosial media orangnya masih sedikit. Waktu itu, oh ya udah deh, padahal aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, dalam artian aku nggak pernah desain atau ngurus sosial media sebelumnya, tapi dari situ aku juga belajar terkait dengan bagaimana menghandle sosial media, kemudian juga aku belajar bagaimana membuat sosial media itu lebih kreatif. Nah, jadi dari sini kita nggak cuma, karena kan komunikasi itu nggak cuma verbal, tapi juga non-verbal. Nah, dari di sini aku juga belajar bagaimana kita mengkomunikasikan ide kita, pesan kita, terutama untuk yang non-verbal itu agar mudah dipahami. Kemudian di tahun berikutnya, lagi-lagi ada salah satu pengurus yang, kamu join ini aja, join kontes, karena kan setiap tahun kita mengadakan kontes. Kamu join kontes aja. Aku join kontes. Dalam artian, apakah aku benar-benar bisa ikut kontes? Nggak apa-apa, kamu join aja. Karena aku tipe orang yang taking everything seriously. Oke, aku siap. Karena aku udah merasa diberikan kesempatan, ya udah aku menyiapkan itu semua dengan benar-benar, dan tidak disangka aku dapat placement, second dan third placement untuk speech contest pertama dalam hidupku. Kemudian di tahun itu juga karena teman-teman melihat hasil karyaku untuk sosial media, mereka, oh sepertinya ini bagus, dalam artian ini simple tapi menarik, dan pesan yang disampaikan untuk konten-konten sosial medianya itu ngena. Kemudian aku dimintalah untuk bergabung ke tim sosial media. Dalam ini levelnya lebih tinggi karena di sini tergabung dari beberapa teman-teman yang dari berbagai negara, ada Malaysia, Singapura, dan Brunei. Nah, itu sedikit tentang gambaran perjalananku selama join Toastmaster tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dari tahun 2022 sampai sekarang, karena aku mulai studi, maka pengalaman yang akan aku ceritakan sedikit terkait dengan Toastmaster, bagaimana Toastmaster membantuku untuk studi, ini nanti akan aku bahas di slide berikutnya. Nah, jadi dari segelintir cerita di sini, aku belajar bagaimana mengimprove komunikasi skillku, bagaimana aku mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang leadership dan juga praktek tentang leadership,
Selain itu juga aku mendapatkan kesempatan untuk gain networking, karena di sini kita juga bertemu dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang, baik pendidikan maupun karir, dan juga dari berbagai negara. Seperti yang tadi aku bilang, ada teman dari Malaysia, Brunei, Singapura, dan sebagainya. Next. Nah, dari 22 ke sini kan aku mulai studi. Kebetulan di beberapa mata kuliah yang aku ampu sekarang ini, aku diminta untuk presentasi, baik untuk presentasi secara individu maupun untuk tim presentasi, group work presentasi kayak gitu. Nah, dari situ aku sangat-sangat merasa beruntung karena aku memiliki memiliki experience untuk bagaimana menulis speech, bagaimana memasukkan storytelling di presentasi akademik kita yang biasanya kalau kita ngomong presentasi akademik itu kan kesannya boring, terlalu akademik, banyak sekali informasi berat yang ada di dalamnya. Tapi dengan kita belajar di Toastmaster, aku juga memiliki kesempatan untuk bagaimana kita bisa memasukkan storytelling di presentasi kita, bagaimana kita bisa mengengage audiens, bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kita kepada audiens itu lebih mengena. Seperti itu. Jadi dari pengalamanku, masih banyak sekali hal yang harus aku perbaiki. Mungkin teman-teman merasa di sini kok ngomongnya agak sedikit terbata-bata atau sebagainya. Itu jadi teman-teman bisa bayangkan sebelum aku join Toastmaster itu seberapa parah. Jadi di sini aku tidak cuma mendevelop diriku untuk bisa menjadi versi yang lebih baik. Jadi di sini harapannya teman-teman kalau ingin join Toastmaster, teman-teman punya kesempatan untuk membangun diri teman-teman jadi yang lebih baik juga, seperti itu. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung dimunculkan di kolom chat ya, jangan silakan aja kalau misalnya ada hal yang kurang setuju atau langsung ingin bertanya bisa langsung turn on audio, feel free. Kita di sini biar interaktif aja. Jadi Toastmaster International itu adalah organisasi non-profit, educational non-profit organization yang dia base-nya itu di Colorado di US. Nah, jadi ada berbagai macam clubs di berbagai macam negara. Jadi ini adalah organisasi multinasional yang memberikan kesempatan untuk membernya untuk belajar tentang public speaking dan juga tentang leadership seperti itu. Jadi sistemnya di Toastmaster itu kita nanti akan diberikan kesempatan untuk memilih satu modul atau biasa kita disebutnya sebagai pathway. Nah, dari pathway itu nanti teman-teman bisa melakukan project. Projectnya itu biasanya dikerjakan dalam bentuk speech atau presentasi. Nah, dari presentasi itu nanti teman-teman akan diberikan feedback atau evaluation dari mentor atau dari member yang lainnya seperti itu. Jadi di sini kita nggak cuma akan mendapatkan kesempatan untuk dievaluasi oleh member lain, tapi kita juga belajar bagaimana kita bisa memberikan evaluasi ke member yang lainnya. Nah, Toastmaster ini sebenarnya untuk siapa sih? Jadi kalau teman-teman yang pertama ingin mengimprove public speaking-nya, ini adalah salah satu organisasi yang disarankan, karena public speaking itu kan nggak cuma tentang bagaimana kita bisa berkomunikasi atau berbicara di depan orang banyak, tapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan orang, baik itu satu ataupun dua orang, itu namanya juga public speaking. Nah, kemudian juga kalau teman-teman ingin belajar atau mengimprove leadership skills-nya, teman-teman juga bisa join, karena di sini hampir sama kayak organisasi yang lainnya, di sini juga ada pengurus atau leaders yang lainnya. Nah, kalau teman-teman ingin lebih memaksimalkan potensi untuk membangun leadership skill-nya, nah teman-teman bisa bergabung di situ. Kemudian juga maximize your potential. Misalnya teman-teman ingin fokus ke presentasi, karena teman-teman mungkin di kerjaannya banyak membutuhkan presentasi, ataupun mungkin teman-teman adalah seorang trainer. Nah, nanti teman-teman bisa memilih pathway yang cocok untuk bisa memaksimalkan potensi dari teman-teman itu. Kemudian juga enjoy unlimited personal growth, working on networking. Seperti yang tadi gue bilang, kita di sini
membernya tuh beragam, nggak cuma dari asalnya, tapi juga dari background pendidikan, karir, dan sebagainya kayak gitu. Kemudian juga practice writing speech, menulis speech. Jadi di sini mungkin teman-teman sudah ada pengalaman sebelumnya menulis speech, tapi bagaimana sih menulis speech yang lebih baik itu seperti apa? Nah, itu juga nanti kita punya kesempatan untuk belajar tentang itu di Toastmaster. Kemudian juga kalau kita sudah punya sudah membangun skills ini semuanya, nanti kita punya kesempatan lain nih, terutama di karir atau di tempat pekerjaan. Misalnya teman-teman punya skill presentasinya lebih baik selama join Toastmaster. Nah, itu pasti nanti kan akan jadi hal positif, terutama untuk karir teman-teman. Kemudian yang paling penting adalah di sini uh, adalah kesempatan untuk membangun self-confidence kita, karena self-confidence itu adalah salah satu fondasi utama ketika kita ingin belajar tentang komunikasi. Karena kalau kita percaya diri, kita nggak cenderung tidak akan nervous, dan kita bisa manage atau menghandle situasi apapun, dan bisa mempresentasikan ide kita secara lebih baik. Jadi, salah satu cara untuk build self-confidence di sini adalah praktis, dan praktis. Oleh karena itu, di Toastmaster ini, kita memberikan kesempatan untuk membernya untuk lebih banyak praktis, tapi juga nggak cuma praktis, tapi juga diberikan feedback untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Tadi kan aku sempat ngomong pathways nih. Nah, sebenarnya pathways itu apa sih? Nah, jadi pathways itu adalah semacam modul kalau dibilangnya. Jadi di Toastmaster itu ada 11 pathways. Jadi misalnya nanti teman-teman ingin bergabung di Toastmaster sebagai member yang baru, nanti teman-teman bisa punya kesempatan untuk memilih satu pathways yang bisa disesuaikan dengan preferensi teman-teman. Nah, di pathway ini secara general bisa membantu teman-teman misalnya untuk persiapan interview, karena nanti mungkin di salah satu pathway itu ada yang namanya project terkait dengan interview, kemudian juga online meeting, leadership development, atau juga ada yang suka belajar tentang project management. Itu juga di beberapa pathway itu juga ada project yang terkait dengan project management kayak gitu. Kemudian juga ada conflict resolution seperti itu. Nah, ini 11 pathways yang teman-teman bisa pilih. Ada dynamic dan sebagainya seperti itu. Contohnya misalnya teman-teman ingin lebih belajar tentang bagaimana bisa memberikan presentasi yang lebih menarik, mungkin teman-teman bisa memilih presentation mastery pathway ini. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut lagi, nanti aku berikan slide-nya. Nah, ini salah satu tampilan dari pathways. Jadi nanti teman-teman bisa mengakses informasi ini kalau teman-teman sudah join Toastmaster. Tapi teman-teman tetap bisa mengakses website Toastmaster, tapi mungkin terbatas fitur yang bisa diberikan. Jadi ini salah satu tampilan untuk presentation mastery. Jadi setiap pathway itu ada 5 level. Level 1, 2 itu semuanya sama, berisi tentang project-project basic, misalnya kayak bagaimana menulis speech, bagaimana menggunakan vocal variety dan body gesture seperti itu. Kemudian juga effective body language, dan understanding your communication style, itu semuanya ada di level 1 dan 2. Ini basic skills yang harus kita punyai seperti itu. Kemudian move to level 3, 4, dan 5, ini biasanya lebih spesifik. Kalau presentation mastery, di sini ada persuasive speaking, bagaimana kita bisa mendeliver speech atau presentasi kita lebih persuasif lagi ke audience. Kemudian juga nanti di level 4 misalnya ada managing a difficult audience. Karena kan biasa presentasi itu kan kita kan nggak tahu audiens bakal seperti apa. Kadang ada audiens yang tenang-tenang aja, tapi juga kadang ada audiens yang sangat aktif, bahkan mungkin misalnya pertanyaan itu di luar topik dan sebagainya. Nah, bagaimana menghandle situasi seperti itu, nanti teman-teman kalau memilih presentation mastery pathway itu ada di level 4. Kemudian selain itu juga ada elective di sini. Nah, elective ini biasanya ada pilihannya. Kalau nggak salah itu ada 5 lebih project yang teman-teman bisa pilih. Itu nanti bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan atau preferensi teman-teman. Nah, jadi setelah kita menilik tentang pathways, kemudian bagaimana sih sistem belajar atau sistem yang ada di Toastmaster itu seperti apa? Membernya tuh mereka
menjalankan project atau belajarnya itu seperti apa. Jadi semua yang ada di Toastmaster itu hampir semuanya itu adalah berbasis experiential learning. Jadi kita di sini learning by doing. Kita di sini praktis memberikan speech atau memberikan presentasi. Kemudian kalau teman-teman ingin membangun leadership skill yang lebih lebih maksimal lagi, teman-teman bisa bergabung, mungkin ikut salah satu pengurus klub ataupun sebagainya. Kemudian juga peer feedback. Jadi teman-teman yang tadi seperti aku bilang, salah satu hal yang menurutku paling penting dan menunjukkan sportivitas di Toastmaster itu adalah kita di sini bakal diberikan feedback atas performance atau speech kita, tapi juga kita juga diberikan kesempatan untuk mendeliver atau memberikan feedback kita kepada member yang lain setelah mungkin mereka menyelesaikan speech mereka. Jadi di sini kayak kita juga belajar bagaimana membangun diri kita dan juga membantu orang lain untuk membangun skills mereka. Kemudian ada juga mentoring. Jadi kalau teman-teman join Toastmaster nanti akan diberikan kesempatan untuk memilih mentor, baik itu di klub teman-teman sendiri maupun di klub yang lain. Jadi di sini mentorship itu adalah salah satu hal yang penting di Toastmaster, karena dari mentorship ini kita juga bisa belajar ke senior member, ke teman-teman lain yang lebih lama di Toastmaster. Kemudian yang paling penting di Toastmaster itu semuanya itu self-paced, dalam artian kita nggak ada deadline, kita bisa menyelesaikan pathway atau deliver project kita kapanpun sebisa kita. Jadi misalnya kalau teman-teman tiba-tiba ada kesibukan harus menyelesaikan tesis atau ada sidang dan nggak bisa mendeliver speech atau project misalnya di minggu itu, teman-teman bisa skip dulu. Jadi semuanya di sini self-paced. Dan juga kan ada 5 pathway. Jadi itu semuanya teman-teman bisa selesaikan tergantung preferensi dari teman-teman. Tapi yang menurutku yang harus digarisbawahi adalah bagaimana kita bisa membuat learning kita itu benar-benar berarti di Toastmaster. Seperti itu. Jadi ini bukan masalah tentang bagaimana seberapa cepat atau seberapa lambat kita menyelesaikan suatu project, tapi bagaimana kita membuat journey itu lebih berarti, kayak gitu. Itu. Nah, terus kemudian bagaimana kita bisa join Toastmaster, karena ini adalah kalau member join Toastmaster itu kan seperti yang tadi gue bilang, kita akan diberikan kesempatan untuk memilih modul, dan modulnya itu semua terstandarisasi internasional, jadi kita harus ada fee yang harus dibayarkan. Nah, fee ini nanti akan disubmit ke ke kantor pusat, tapi nanti teman-teman tinggal submit payment-nya ke klub, ke Surabaya Heroes, nanti Surabaya Heroes yang akan mensubmitnya itu ke Toastmaster Internasional, kayak gitu. Ini untuk nominalnya. Jadi untuk yang semi-annual ini per term, jadi kayak istilahnya kayak SPP, jadi setiap 6 bulan itu diperbarui, kemudian ada $20, di sini $20 itu untuk memilih satu pathway. Yang tadi gue bilang, itu yang $20 ini cuma satu kali di awal, kayak gitu. Mungkin ini kalau di total, mungkin kalau dirupiahkan mungkin sekitar 1 juta, tapi teman-teman mungkin bisa membandingkan dengan misalnya kursus public speaking yang lain, itu bahkan fee-nya tuh bisa berkali-kali lipat seperti itu. Oke, itu tadi pengenalan tentang Toastmaster. Kalau teman-teman ingin connect atau memerlukan informasi yang lebih detail atau mungkin mau one-on-one konsultasi juga boleh, bisa WhatsApp di nomor ini. Atau kalau ingin lebih tahu membaca tentang Toastmaster itu seperti apa, ingin lebih tahu tentang informasi yang lebih lanjut lagi, bisa klik ini di websitenya ini, atau mungkin DM aku di LinkedIn atau di sosial media, dan juga follow Surabaya Heroes Toastmaster Club Instagram, boleh banget. Build a better you, if not now then when. Oke, itu dulu mungkin dari aku. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, izin Kak Jeffrey mungkin untuk sesi tanya jawabnya jadi satu di Oke. akhir sesi.
Terima kasih disampaikan kepada Kak Jeffrey Laksana atas materi yang sangat luar biasa ini. Memasuki penyampaian materi yang kedua oleh Kak Uswatun Hasanah, dipersilahkan menyampaikan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di diskusi pada siang hari ini. Baik, perkenalkan, saya Uswatun Hasanah. Saya salah satu anggota baru yang ada di Surabaya Heroes Toastmaster yang bergabung sejak bulan Juli, sekitar 5 bulan lalu gitu. Nah, awal mula saya bergabung di Surabaya Heroes Toastmaster ini, saya memperoleh informasinya pertama kali itu dari teman sekelas saya yaitu Mas Sugiarto Mulyawan. Nah, kalau tidak salah, Mas Sugiarto Mulyawan sendiri juga bergabung di Surabaya Heroes Toastmaster ini dari informasi dari Mas Jeffrey Laksana. Nah, inilah yang dimaksud dengan public speaking menurut saya. Di mana public speaking ini tidak hanya bagaimana cara kita untuk menyampaikan informasi, akan tetapi dari informasi tersebut kita dapat mengajak, dapat mempengaruhi atau memotivasi orang lain, dan juga dapat bekerja sama membangun networking dengan orang lain. Oleh karena itu, saya berharap dari diskusi kita kali ini, saya dapat mengajak teman-teman semua untuk bergabung di Surabaya Heroes Toastmaster. Oke, kalau Mas Jeffrey tadi sudah menjelaskan eh, apa itu Toastmaster, bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatannya, terus apa yang dilakukan di sana, kali ini saya akan lebih ke sharing pengalaman ya. Mengapa saya bergabung di Surabaya Heroes Toastmaster dan apa manfaat yang sudah saya peroleh ketika saya menjadi anggota gitu. Yang pertama, mungkin sama dengan sebagian besar teman-teman yang bergabung pada hari ini, saya juga seorang mahasiswa. Tentunya kita akan dituntut untuk memiliki public speaking yang bagus. Baik itu untuk tugas di perkuliahan, baik untuk komunikasi di organisasi, ataupun untuk bekal kita nanti ketika di dunia kerja, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, saya mempelajari kira-kira kemampuan public speaking saya itu di mana gitu ya. Nah, sepanjang saya sekolah nih gitu ya, saya merasa bahwa oh saya itu suka belajar, saya bisa memahami materi-materi gitu. Akan tetapi ketika saya menyampaikan materi di hadapan umum, kok kayak masih tertahan gitu ya. Seperti yang tadi Mas Dewi sampaikan gitu loh. Kita punya ide yang bagus, tapi kadang susah untuk menyampaikannya gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah punya pengalaman sama kayak saya. Kita sudah belajar nih kerja keras gitu ya biar nanti ketika presentasi atau diberikan pertanyaan oleh dosen kita bisa nyambung gitu kan, kalau dosen tanya kita bisa jawab biar kelihatan pintar gitu istilahnya. Nah, sedangkan nih misal ada teman yang nggak belajar tapi dia itu berani gitu pede aja jawab aja langsung pertanyaan yang dosen berikan gitu. Nah, kita yang kadang sering berpikir kayak, kalau aku mau pendapat, kira-kira pendapatku bener nggak ya? Kayak kita tuh banyak mikir dulu. Jadi kayak kita kalah di kesempatan. Nah, ini yang mendasari saya, wah ternyata saya butuh tempat untuk melatih kemampuan public speaking. Karena saya percaya bahwa orang yang memiliki public speaking yang bagus, dia pasti juga melalui proses tertentu. Jadi buat saya dan kita semua nih yang mungkin merasa bahwa public speakingku belum bagus gitu, kita percaya bahwa kita harus usaha dan suatu hari nanti pasti kita punya kemampuan itu gitu. Karena apa? Public speaking ini menurut saya merupakan kemampuan yang sangat penting yang harus kita miliki gitu. Sehingga peranan public speaking itu penting gitu, baik untuk kehidupan profesional maupun untuk kehidupan sehari-hari. Saat ini saya sebagai seorang mahasiswa master yang ingin uh,
menjadi seorang dosen tentunya. Nah, ini tentunya membutuhkan kemampuan public speaking yang bagus. Oleh karena itu, eh, saya harus belajar bagaimana cara menyampaikan suatu pesan yang efektif dan efisien, tapi juga dipahami oleh mahasiswa saya nantinya gitu. Bahkan saat ini juga ketika saya presentasi di kelas, kira-kira teman-teman paham nggak ya apa yang saya maksudkan gitu. Nah, tapi kadang hal itu terkendala kayak kita grogi dulu, kita nervous, terus kita kayak pikir-pikir dulu jawaban kita benar atau salah dan sebagainya gitu. Nah, yang kedua, bahasa Inggris. Bahasa Inggris pada saat ini selalu menjadi pertimbangan uh, di dunia pendidikan maupun di dunia kerja. Jadi mau nggak mau kita harus dituntut untuk uh, mampu dalam komunikasi berbahasa Inggris gitu. Selama ini belajar dari SD, SMP sampai kuliah ini kita kan lebih cenderung untuk belajar secara pasif gitu. Kita membaca, kita mengerjakan soal-soal, uh, untuk untuk yang melatih kemampuan speaking gitu, itu kan jarang kan. Nah, apalagi nih, saya menyadari bahwa saya mahasiswa ya Jawa tuh di mana ngomongnya itu tiap hari ya pakai Jawa, kalau enggak ya bahasa Indonesia. Jadi kayak kadang mikir, kalau misalnya lihat teman-teman yang kayak pada fasih bahasa Inggris gitu ya, mereka bercanda pakai bahasa Inggris itu kayak enak. Tapi kalau kita kayak mau ngomong coba bahasa Inggris aja kayak masih malu-malu. Nah, ini padahal kemampuan ini tuh penting buat dunia kita ke depannya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk bergabung di Surabaya Heroes Toastmaster. Karena apa? Dengan kita bergabung di Surabaya di Toastmaster Club ini, kita bisa memiliki tempat, memiliki wadah untuk melatih kemampuan speaking kita. Di mana salah satu session yang saya suka yaitu ada table topik. Nah, ketika di meeting, kita akan diberikan satu tema di situ langsung dan kita akan menjawab pertanyaan. Nih, apalagi bahasa Inggrisnya masih acak-acakan gitu ya. Terus di pikiran kita tak vocab-vocab biasanya, tapi ketika kita berbicara masih kagok dan sebagainya. Nah, tapi itu seru kayak menantang saya untuk cara melatih komunikasi menata dalam bahasa Inggris terutama gitu. Nah, oleh karena itu, menurut saya bergabung di Toastmaster ini sangat menguntungkan. Kenapa? Yang pertama, keberanian kita akan menjadi lebih bagus gitu ya. Sehingga kita punya kemampuan untuk eh, ya udah benar atau salah, grammarnya benar atau salah nanti dulu. Yang penting kita berani untuk tampil di depan, gitu yang pertama. Jadi nervous dan groginya itu udah berkurang gitu. Yang kedua, kalau kita sering untuk praktik berkomunikasi gitu ya, sering apa dilatih gitu ya, otomatis lama-lamaan kita pasti bakalan luas. Jadi yang terakhir saya mengajak teman-teman nih yang pengen bahasa Inggris nggak hitung kayak bercandanya itu kita bisa bercanda bahasa Inggris biar bisa luas nggak malu-malu. Ayo teman-teman bisa gabung di Toastmaster khususnya di Surabaya Restas Master. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih disampaikan kepada Kak Ustadzah Hasanah atas materi yang luar biasa ini. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya. Dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Teman-teman rasanya jangan pakai tangan langsung ya. Ini kita nggak kelihatan. Boleh pakai reaction atau ngomong langsung ya. Ini nggak kelihatan nih kalau kita lihat ya Mas Ugi, Mas Jebri ya. Kayak kelihatan ya ini Iya, kalau pakai tangan langsung nih. jangan malu-malu yuk. Kalau mungkin apa namanya memungkinkan teman-teman juga bisa open cam biar kita di sini saling mengenal satu sama lain. Mungkin sambil menunggu, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita dari Mbak Uswa nih. Karena di sini kan aku juga punya teman lain nih dari Surabaya Heroes, Mas Sugi. Kalau dari Mas Sugi sendiri gimana ceritanya? Oke,
Baik, terima kasih Mas Jeffrey. Ya, jadi saya memang join Toastmaster di Surabaya Heroes Toastmaster Club itu pada bulan Oktober 2022, dan itu kenapa saya bisa join itu gara-gara Mas Jeffrey juga. Saya waktu itu lagi Zoom dengan Mas Jeffrey berdua, kita lagi menjadi juri untuk kegiatan lomba poster gitu ya. Terus aku curhat ke Mas Jeff, Mas Jeff, aku kayaknya lagi pengen punya klub atau komunitas public speaking gitu. Mas Jeffrey punya nggak gitu referensi gitu. Nah, kebetulan ternyata Mas Jeffrey ini ternyata sang presiden dari Surabaya Heroes Toastmaster Club. Ternyata saya langsung ngomong sama presidennya nih, presiden komunitasnya. Jadi langsunglah diperkenalkan sama Mas Jeffrey ke Surabaya Heroes Toastmaster Club. Terus saya tanya-tanya, langsung saya join dan menjadi member dari Surabaya Heroes Toastmaster Club. Singkat cerita, sekarang akhirnya saya menjadi pengurus juga di Surabaya Heroes Toastmaster Club. Dan kalau teman-teman perhatikan tadi kan Mas Jeffrey dan Mbak Uswa juga menyebut pathways gitu ya. Nah, pathways yang saya ambil itu dynamic leadership gitu. Nah, dan saya juga sudah punya sedikit pengalaman tentang Surabaya, menjadi member dari Surabaya Heroes Toastmaster Club. Jadi, monggo teman-teman jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Jujur ini kita lagi kayak private session gitu, di mana kita langsung ngobrol dengan presiden dan juga member-member Surabaya Heroes Toastmaster Club berapa orang ini, sekitar 14 orang. Jadi ayo gunakan kesempatan yang bagus ini untuk tahu Ya, lebih dalam tentang Surabaya Heroes. yep. Mungkin kalau belum ada yang tanya, saya mau tanya Mas. Silakan. Itu mungkin tadi kan sempat tentang materi public speaking ya. Mungkin saya kan orangnya pemalu. Nah itu kira-kira gimana cara mengatasi rasa malu itu supaya nggak kebawa pas kita lagi ngomong di depan banyak orang. Oke. Siapa dulu nih mau jawab? Uswa? Saya dulu ya, nanti ditutup oleh Mas Jeffrey itu ya, yang lebih ahli itu. Kalau mengatasi malu ya Mas, sama Mas, saya juga pemalu tadi Mas Yugi. Di kelas saya suka malu-malu ya Mas. Eh, Nah, kalau bagi saya Mas, kayak saya itu malu, tapi saya punya keinginan untuk kayak setidaknya tuh di kelas saya ada aktif gitu loh Mas. Kayak mhm. ada keinginan itu. Walaupun sebenarnya diri saya sendiri, bener nggak ya, kayak yang tadi sampaikan, mau pendapat itu kayak malu-malu nanti salah nggak ya, kayak gitu kan. Kayak masih ada pertimbangan itu. Nah, tapi saya mencoba bahwa ada keinginan untuk saya dari diri saya sendiri untuk tetap aktif gitu. Apapun itu gitu saya coba meskipun opini saya itu tidak sebagus yang lainnya gitu. Jadi malu itu saya imbangi dengan keinginan kuat untuk cita-citanya jadi mahasiswa aktif gitu. Jadi kita imbangi dulu, oh saat ini posisi saya mahasiswa, salah ya biasa gitu. Jadi tetap saya coba dan saya coba gitu Mas kalau dari saya. Jadi kita imbangi rasa malu itu gitu. Ya. Mangga Mas Jeffrey gitu. Ya, setuju banget sama Uswa. Jadi, menurutku ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, diri kita, dan juga tentunya lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Misal, kita ambil contoh kalau kita sebagai mahasiswa. Kita harus paham bahwa setiap orang tuh dia punya sisi unik masing-masing, dia punya kelebihan dan juga kekurangan. Kalau kita berada di satu forum, kita juga harus bisa memiliki mindset bahwa setiap pendapat itu tidak ada yang salah. Setiap orang itu juga punya hak untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Baik itu mungkin kita melihatnya sebagai pendapat yang kenapa sih harus dimunculkan pendapat yang sekonyol ini? Tapi paling nggak mereka sudah berani mengutarakan pendapat mereka seperti itu. Jadi intinya yang pertama, jangan merasa pendapat kita itu nanti akan salah dan jangan malu karena setiap orang itu pasti memiliki sisi unik masing-masing. Tinggal bagaimana kita memanage itu semua. Nah, itu memerlukan leadership yang baik dalam artian bagaimana kita menghandle emosi kita, bagaimana kita bisa memanage sikap kita ketika berinteraksi dengan orang itu semua juga salah satu bagian dari leadership skills yang spesifik tentang self awareness. Karena kebetulan aku di sini ada mata kuliah tentang leadership sustainable development, jadi aku belajar sedikit tentang itu. Kemudian
kita merasa biasanya kita malu atau nervous, terutama waktu kita mau ngomong atau mengutarakan pendapat karena kita takut dijudge oleh orang lain yang ada di ruangan itu misalnya. Jadi kita juga harus memiliki jadi lingkungan itu juga pasti akan berpengaruh. Nah, kenapa aku saranin ikut join Toastmaster? Karena Toastmaster itu seperti yang tadi aku bilang, kita di sini nggak bakal dijudge tentang performance kita, karena di sini kita juga sama-sama belajar, meskipun setiap orang itu kan memiliki titik awal yang berbeda. Mungkin ada member yang sudah lumayan mahir, mungkin ada member yang harus lebih ngoyo lagi, lebih keras lagi dalam belajar seperti itu. Tapi kita di sini nggak melihat itu semua sebagai suatu kekurangan yang harus dijudge, tapi kita melihat semua itu untuk sesuatu yang harus dievaluasi atau dibenahi agar kita bisa mengimprove itu semua gitu loh. Jadi kenapa kita yang pertama harus memiliki mindset dulu bahwa setiap orang itu memiliki sisi unik masing-masing, kelemahan dan kekurangan, dan kemudian lingkungan itu juga berpengaruh kayak gitu. Jadi kita harus menempatkan diri di mana kita bisa dikelilingi oleh orang-orang yang bisa memberikan kebaikan untuk kita, dan kita juga harus memiliki mindset bahwa kita juga harus seperti itu, dalam artian kita juga harus bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Kita juga nggak boleh menjudge orang lain dalam arti kasar seenaknya sendiri kayak gitu. Seperti itu. Dan itulah yang menjadi salah satu prinsip utama dari Toastmaster. Kita nggak memberikan judgement di sini, tapi kita memberikan evaluasi kayak gitu. Ya, izin menambahkan ya Mas Jeffrey. Yep, Ya, yep. jadi Mas Raffi, kalau kita join Toastmaster itu otomatis jam terbang kita public speaking itu akan lebih meningkat gitu. Karena setiap hari, setiap kita meeting itu ada orang-orang baru gitu yang kita temuin secara online ya. Nah, setiap kali kita ketemu orang-orang baru, itu kita ditantang untuk berpendapat, menyapa gitu kan, kemudian berkenalan, dan seiring dengan meningkatnya jam terbang kita ketemu orang-orang baru itu, nanti rasa malu kita berbicara di depan umum itu secara perlahan akan turun sendiri gitu, tanpa kita pikirkan gitu. Nah, itu kalau kita join Toastmaster Club, kita akan ketemu dengan banyak orang, dan itu akan mewadahi kita untuk belajar gitu. Karena di Indonesia kan banyak sekali klubnya nih, ada yang di Malang, ada yang di Jakarta gitu, ada yang di Pekanbaru gitu. Nah, kita bisa datang ke klub-klub yang lain juga. Kalau kita join Surabaya Heroes misalkan, nah nanti Mas Rafid itu bisa join yang di Malang, yang di Pekanbaru, yang di Jakarta, yang di mana-mana. Jadi kayak tour aja gitu, kayak touring gitu. Dan itu kita akan ketemu banyak orang gitu. Ya, apalagi tadi kan Mas Rafid ingin banyak teman, ingin menambah relasi. Nah, bisa nih nanti kalau misalnya ingin dapat teman dari berbagai latar belakang, itu bisa banget ikut join nih. Apalagi kalau sekarang ini kita kebanyakan masih online meetingnya, seperti itu. Jadi bisa ada kesempatan lebih untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai macam latar belakang kayak gitu. Apalagi tadi ya. Ada tambahan mungkin dari Mas Rafid? Sudah cukup Mas, terima kasih. Mungkin sedikit dari aku ya. Jadi kalau aku melihat mungkin karena budaya orang Indonesia yang sopan santun ramah, kita seringkali merasa ketika ingin ngomong atau berpendapat untuk orang lain, baik itu di suatu kelas atau di suatu forum tuh, kadang kita masih mikir kira-kira pendapatku itu akan dinilai baik atau buruk ya sama orang lain. Kadang seperti itu kan. Tapi setelah aku ke sini, aku kan sekarang lagi di Melbourne di Australia studi. Nah, aku di sini melihat orang-orang tuh nggak peduli apapun pendapat kamu, yang penting kamu utarain aja. Jadi di kelas itu kebanyakan kami malah lebih aktifnya tuh diskusi ngasih pendapat gitu dan sebagainya. Dan malah dosen tuh akan lebih senang kalau mahasiswanya tuh aktif seperti itu. Jadi kita sama-sama diskusi. Jadi kalau misalnya dosennya ada yang kurang perlu dikoreksi juga, dosen itu akan mendapatkan manfaat dari situ juga, seperti itu. Ada lagi mungkin, silakan.
Mungkin saya ya Kak izin Hmm. bertanya juga terkait cara pendaftaran di Toastmaster itu apakah harus bisa bahasa Inggris atau harus mahasiswa atau yang umum itu bisa gitu. Terima kasih. Yang pertama, siapa aja boleh daftar, berapapun usiamu. Cuma kalau nggak salah untuk usia tuh paling nggak 18 ke atas tuh boleh. Jadi mau berapapun kamu bisa join Toastmaster. Kemudian apapun latar belakang kamu boleh. Baik mau kamu pekerja, student, apapun kamu boleh join Toastmaster. Nah, terkait dengan bahasa Inggris, tidak ada syarat minimal misalnya TOEFL sekian, IELTS sekian itu nggak ada di Toastmaster. Karena aku dulu juga bahasa Inggrisnya juga masih pas-pasan, tapi paling nggak kita bisa memahami percakapan umum itu aja sudah sangat membantu. Karena di Toastmaster itu kan intinya kita memberikan kesempatan untuk praktis ngomong, tapi kalau kita merasa bahasa Inggris kita masih kurang, kita bisa belajar juga, misalnya di luar Toastmaster itu juga sangat sangat membantu. Tapi kadang kan di luar di kursus bimbel bahasa Inggris itu kan kadang speakingnya itu kan masih kurang kurang ada porsi lebih. Nah, disinilah kita memberikan kesempatan untuk siapapun yang ingin ngomong, karena menurutku ngomong itu bukan cuma tentang bahasa, dalam artian meskipun level bahasa Inggris kita masih tergolong rendah, tidak menutup kemungkinan kita bisa ngomong dengan dengan lebih baik. Itu nggak menutup kemungkinan. Jadi siapapun bisa daftar Toastmaster, bisa jadi member Toastmasters. Dan di sini juga kita, karena kita bukan native speaker, jadi bahasa Inggris kita kadang di sini masih pas-pasan juga. Dalam artian kita di sini juga sama-sama belajar kayak gitu. Jadi jangan jadikan bahasa Inggris itu jadi suatu hambatan kayak gitu. Aku dulu juga sempat ragu, kira-kira bahasa Inggrisku seperti ini, aku kira-kira bisa beradaptasi nggak ya sama teman-teman yang udah luas ngomong bahasa Inggris. Tapi ternyata bisa, karena kita juga pertama harus mensugesti kalau kita nggak memulai saat itu, kapan lagi gitu loh. Terus kemudian juga kalau kita memang mau lebih baik lagi, ya kita harus belajar. Kita harus mendedikasikan waktu kita untuk lebih belajar lagi, misalnya seperti itu. Atau ada tanggapan mungkin dari yang lain? Silakan. Menyambung dari Mas Jabri tadi ya, benar banget kalau kita udah join Toastmaster itu kan akan ada jadwalnya gitu ya Mas, 2 minggu sekali gitu. Nah dari itu kita kayak buat kita nih yang mungkin belajarnya itu dari paksaan itu pasti bakalan bekerja banget gitu kayak oh ini udah waktunya nih. Nah kalau kita otomatis kan kita pasti mau tidak mau di meeting itu kan persiapan gitu ya, setidaknya nanti oh topiknya itu tentang ini gitu kita persiapkan, kita mulai cari tahu gitu kan. Walaupun nanti ujung-ujungnya pas table topik kan tuh kita nggak tahu ya, kita dapat soal langsung di meeting hari itu gitu kan. Mau nggak mau kita belajar apa menyusun kata, tapi kan langsung gitu kan. Nah, ketika itu dilakukan berkali-kali, oh lama-lama juga pertama mungkin di- terutama saya nih ya, saya baru bergabung gitu kan, belum bisa menata kalimat itu secara runtut dan sempurna gitu. Tenang, itu ada tugas grammarnya ya Mas ya. Jadi nggak bisa grammar dulu gitu ya. Nah, yang penting kayak oh rasa nervous, grogi gitu kayak udah kurang duluan gitu. Kan itu proses. Jadi kan kayak untuk membentuk public speaking yang bagus itu pasti ada proses. Nah, dari proses mengatasi grogi itu menurut saya udah bagus juga gitu. Kayak itu udah enggak. Nah, tinggal nanti proses kedepannya gimana biar kita bisa menata kalimat yang baik sehingga dipahami oleh orang lain gitu. Jadi kayak dari paksaan itu mau nggak mau kita harus belajar lama-lama pasti ya kita bisa gitu. Oke, makasih. Yep, bener banget. Kadang memang paksaan itu bisa jadi cambukan juga, tapi jangan kita belajar karena terpaksa. Karena itu nanti ujung-ujungnya ya hasilnya ya akan terpaksa juga gitu. Terus tadi mungkin teman-teman masih bertanya-tanya sebenarnya gimana sih? Tadi kan Usma kan bilang ada meeting. Nah, jadi Surabaya Toastmaster Club itu ngadain meeting
karena kita sekarang ini masih full online, jadi meetingnya tuh online setiap Sabtu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, di Sabtu kedua sama keempat. Jadi meeting ini di mana kita praktis ngomong. Nah, nanti kalau teman-teman udah jadi official member, itu kan bakal bakal dapat pilihan satu pathway. Nah, dari masing-masing pathway itu kan ada project-nya. Nah, di situ nanti teman-teman bisa deliver speech atau presentasinya di meeting itu. Kemudian itu prepared speech, dalam artian teman-teman punya waktu untuk menyiapkan presentasi atau speech itu. Tapi ada juga peluang lain untuk teman-teman bisa berlatih ngomong, dalam artian teman-teman tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan semua itu yang tadi seperti disebut oleh Uswa table topics. Ini adalah impromptu speaking. Jadi teman-teman nanti akan diberikan satu pertanyaan singkat, nanti teman-teman diminta untuk respon. Jadi teman-teman polanya di sini adalah teman-teman diberikan satu pertanyaan atau topik, nanti teman-teman diminta respon begitu pertanyaannya diutarakan ke teman-teman. Jadi nggak ada persiapan sama sekali. Jadi itulah yang disebut dengan impromptu speaking. Kemudian nanti juga ada evaluasi. Jadi di setiap meeting itu ada sesi evaluasi sendiri. Yang pertama tentu evaluasi untuk speech setiap member itu, kemudian evaluasi keseluruhan. Tadi yang ada disebutkan juga oleh Uswa kan ada namanya grammarian. Jadi di evaluation team itu ada beberapa role, salah satunya itu adalah grammarian. Nah, grammarian ini yang nanti yang akan ngecek grammar dari orang-orang yang ngomong nih. Jadi jangan takut grammarnya belibet atau salah-salah. Nanti semuanya itu bakal dievaluasi kayak gitu. Jadi semuanya ada di meeting kayak itu. Dan meetingnya karena online, jadi semuanya masih free, baik itu member maupun non-member itu semuanya bisa join. Yep, silakan. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin dari peserta yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Dan Mbak Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sabrina Suratul Qayyimah dari Universitas Negeri Surabaya, angkatan 2023. Jadi masih maba. Nah, jadi tuh saya tuh public speaking tuh kan SMA kan udah pernah presentasi gitu-gitu di dalam kelas kan. Nah, itu tuh kayak biasa aja gitu, kayak berani, terus kayak lebih enjoy, lebih santai. Nah, pas di kampus tuh, pas di kelas kayak beda gitu, apalagi kalau dosennya killer gitu. Padahal udah semalaman mempersiapkan gitu. Terus yang akhirnya eh, dipersiapkan tuh gak tersampaikan semua gitu karena pengen cepet-cepet selesai, takut. Nah, itu gimana saran supaya bisa lebih bagus lagi gitu. Terima kasih. Siapa dulu? Puspa mungkin? Oke. Sama Mbak, saya juga sering kayak gitu. Udah persiapan nyampe mata ngantuk gitu ya. Kok ternyata lupa ini gitu kan. Iya, sama. Nah, kalau dari saya sendiri, kadang saya bikin catatan gitu Mbak. Pertama, bikin catatan yang penting-penting aja gitu. Nah, akan tetapi kita nggak baca gitu ya. Cukup saya taruh di meja gitu, catatan-catatan itu. Nah, ketika saya lupa, oh, langkah selanjutnya apa? Kita kan bisa lirik sebentar gitu ya. Nah, yang kedua, selain bikin catatan, saya sebelum presentasi ini biasanya kayak latihan presentasi dulu gitu. Jadi apa yang mau saya omongin tuh udah saya ini saya latih terus berkali-kali gitu. Baik itu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Uswatun Hasanah dan sebagainya itu benar-benar latihan gitu. Dan itu berkali-kali. Nah, lama-kelamaan kayak mulai menulisnya tuh mulai yang dulu banyak banget yang saya tulis jadi mulai berkurang gitu. Jadi kalau dari saya kayak lebih sering ke praktiknya gitu. Sering latihan gitu Mbak, sering latihan berkali-kali gitu. Nggak apa-apa Mbak, jadi maba saya juga dulu gitu kok. Pokoknya saya tulis dulu, terus materinya apa gitu saya persiapin, saya latihan. Nanti lama-lama kayak mulai nggak pakai mulai catatannya berkurang, terus lama-lama nggak pakai catatan gitu. Kalau dari saya sering latihan aja gitu. Nah,
Iya, setuju banget, latihan itu penting, tapi kadang mungkin kita karena banyak kesibukan, mungkin latihannya nggak bisa terlalu intens dan sebagainya. Dan menurutku, apapun presentasinya tuh kita masih boleh kok kayak bawa contekan kayak gitu. Seperti yang tadi dibilang Uswa, catat aja kira-kira poin-poin utamanya yang mau dipresentasiin atau yang mau dibawain itu apa, biar nggak lupa, seperti itu. Tapi menurutku jangan nulis draft per kata yang harus kita sampaikan, karena itu nanti bisa mendistraksi kita. Kalau misalnya kita lupa kata apa nih jadi kita harus mencari lagi. Jadi lebih baik itu dicatat poin-poinnya kayak gitu. Tapi itu kembali lagi ke preferensi individu ya, karena kan setiap orang pun punya ini sendiri-sendiri. Seperti itu. Terus kemudian mengatasi dosen killer. Jadi kita kalau kita mau jadi seorang yang bisa mempresentasikan sesuatu atau suatu ide apapun kondisinya, kita nggak boleh menganggap orang itu seorang killer atau seorang yang mengerikan. Kita anggap aja mereka ya sebagai audiens kita yang memang ingin menyerap informasi atau pesan yang ingin kita sampaikan gitu. Mungkin biar nggak terlalu nervous ketika menghadapi orang-orang yang killer seperti itu, jangan langsung tatap matanya, tatap jidat atau kepalanya. Biasa kalau orang-orang ini saranin, jadi jangan langsung tatap matanya, karena kan kalau orang killer itu kan biasanya pandangannya itu agak judes atau gimana ya, itu biasanya kadang kan membuat kita juga kayak makin nervous kayak gitu. Kalau mungkin mengatasi hal orang yang seperti itu, mungkin juga bisa apa namanya ditambahin misalnya humor sedikit atau candaan sedikit, yang kira-kira dosen itu tuh bisa lunaknya tuh seperti di mana, di celah mana biar dosen itu bisa kira-kira bisa lunak. Nah biasanya kan kalau orang udah lunak itu kan biasanya kan dia lebih enjoy kan ke presentasi kita. Kalau biasanya mereka bisa lebih enjoy, biasanya kan ngasih nilainya itu kan juga lebih mudah kan, seperti itu. Itu sih kalau dari pengalaman dari aku. Makanya seperti tadi yang ku jelasin di slide-ku, aku untuk beberapa presentasi itu juga kayak masukin storytelling sedikit. Jadi kita bisa memasukkan personal story kita. Mungkin kita punya story yang sedih atau senang, itu kita bisa manfaatkan itu semua. Dan kita bisa membuat itu menjadi sedikit dramatis kalau kita mau, dalam artian untuk meng-engage audiens, perhatian audiensnya seperti itu. Dan itu boleh-boleh aja untuk dipresentasi kayak gitu. Dalam artian kita bukan berbicara kebohongan atau mendramatis sesuatu, tapi kita bertujuan untuk bisa membuat itu lebih menarik, bahkan di beberapa hal mungkin bisa memotivasi orang lain kayak gitu. Itu sih. Ada tanggapan? Semoga menjawab ya Mbak Sabrina. Atau ada tanggapan? Silakan. Misal ini kadang tuh pas presentasi misal menggunakan bahasa Inggris gitu, itu tuh pas latihan tuh lancar-lancar aja, terus pas presentasi gitu tuh kayak bahasa Inggrisnya kurang tepat, terus kayak kayak amburadul gitu. Biasanya cara ngatasinya gitu gimana? Itu karena mungkin kita nervous sih. Aku juga masih mengalami seperti itu kadang-kadang. Ketika kita udah latihan, pas latihan lebih baik, tapi pas presentasi itu karena nervous, itu semuanya agak sedikit kacau. Jadi intinya kita harus bagaimana kita menghandle nervous itu. Nervous itu normal, cuma jangan sampai yang benar-benar berlebihan sehingga mengganggu performance kita kayak gitu. Mungkin tarik nafas dulu sebelum melangkah ke depan ke podiumnya seperti itu. Terus kemudian buat diri senyaman mungkin, serileks mungkin. Jangan terlalu mikir nanti kita bakal dijudge. Meskipun itu mungkin presentasi yang akan dinilai ya. Intinya berikan aja yang terbaik. Masalah nilai, masalah itu nanti belakangan dulu. Intinya bagaimana kita membuat diri kita tuh rileks, biar performance kita tuh juga nggak jadi kacau kayak gitu. Itu sih kalau dari aku ya. Kalau dari Uswat atau teman yang lain gimana?
Kalau saya menanamkan mindset ini, Mbak, nanti kalau presentasi saya salah, nggak apa-apa kok. Jam terbang Ya, saya aja yang kurang. Jadi kayak ngayem-ngayemin diri sendiri yes. dulu gitu, Mbak. Nah, jadi nervousnya kayak turun gitu kan. Jadi kayak, yaudah, Mm-mm. berarti pas waktunya presentasi nih, saya yang penting tampilkan semua yang terbaik gitu. Apa yang sudah saya latih nih semalam gitu kan. Nah, yang penting semua materi itu tersampaikan dulu gitu. Nah, masalah bagus dan tidaknya ingat mindset aja. Oh, jam Yes. terbang saya aja yang kurang gitu. Jadi kayak ngayamin diri sendiri. Kalau udah itu kan kita mantap ya Mbak mau presentasi gitu. Jadi lebih Mm-mm. tenang, materi jadi lebih mudah tersampaikan. Ya. Mbak Sabrina. Mm-mm. Ya, mindset itu benar apa penting banget. Jadi kita harus memiliki mindset bahwa kalau kita nervous, ya ini aja kita mungkin bisa uh, beranggapan bahwa orang-orang yang ada di ruangan itu mereka telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kita dalam artian mereka ingin mendapatkan sesuatu yang mungkin informasi atau ilmu dari apa yang akan nanti kita presentasikan. Jadi kita harus benar-benar bisa menyampaikan pesan kita tuh dengan lebih baik ke orang-orang yang ada di ruangan itu seperti itu. Maupun kita nggak kadang tuh nggak boleh mengklasifikasikan mereka dalam artian apakah mereka dari senior atau dari petinggi atau dari penilai dan sebagainya kayak itu. Kalau kalau ini ya untuk menghilangkan rasa nervous kayak gitu. Itu sih. Semoga membantu. Oke, ada lagi mungkin kalau enggak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari peserta webinar kali ini. Jika tidak ada, mungkin dapat saya cukupkan ya Kak untuk sesi tanya jawabnya. Aku boleh share Mbak, satu slide nggak? Gimana ya? iya, mungkin saya mau tanya satu hal saja, Mas Jeffrey dan Mbak Uswa, biar teman-teman juga tahu. Kan tadi untuk join Toastmaster Club itu kan ada fee-nya. Nah, apakah kalau kita nggak jadi member dulu itu kita boleh join dulu sampai kita kenal dulu sama Toastmaster Club atau gimana ya gitu? Ya, boleh banget. Jadi seperti yang tadi gue bilang, kalau mau yang observasi dulu, ikut aja di meeting kami karena kan meeting kami kan masih online dan itu semuanya free. Dan untuk non-member itu masih punya kesempatan untuk berpartisipasi di table topic yang tadi. Jadi nanti teman-teman kalau ingin join table topics, nanti teman-teman tinggal kayak raise hand aja, sebutkan nama, nanti teman-teman bakal dikasih satu topik. Topiknya general ya biasanya. Itu nanti teman-teman diminta untuk respon di topik itu dalam 1-2 menit. Nah, di situ nanti teman-teman juga dapat kesempatan untuk melatih cara teman-teman berbicara dan sebagainya kayak gitu. Cuma ya karena bukan member, jadi fasilitasnya itu kan terbatas kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Jeffrey. Oke, sebelum ini aku boleh share satu slide aja ya. Oke, jadi kalau teman-teman ingin bertanya atau mungkin ingin konsultasi atau diskusi lebih lanjut, bisa kontak aku di sosial media atau via WhatsApp ini, atau teman-teman juga bisa mengunjungi websitenya Toastmaster di www.toastmaster.org. Kemudian dalam waktu dekat ini, teman-teman khususnya yang ada di Surabaya atau teman-teman yang di luar Surabaya juga boleh ikut. Jadi di tanggal 9 Desember nanti di hari Sabtu jam 4 sampai 6 sore teman-teman beberapa klub yang ada di Surabaya itu bakal mengadakan yang namanya open house. Nah, di open house ini nanti bakal ada special guest. Ada 2 special guest. Ini adalah petinggi Toastmaster satunya dari Malaysia, satunya dari Bali. Nah, dari sini nanti teman-teman juga bisa melatih networking teman-teman, bertemu dengan member-member Toastmaster, dan mereka ini kok ramah-ramah orang, jadi jangan sungkan untuk say hi. Jadi dan ini semuanya free, jadi teman-teman kalau
free di hari ini, teman-teman boleh banget join acara ini. Jadi nanti teman-teman bakal tahu lebih lanjut apa sih itu Toastmaster dan sebagainya. Karena ini sifatnya dia open house kayak gitu. Oke? Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan bisa memberikan kebaikan, memberikan sedikit gambaran tentang Toastmaster untuk semua yang ada di sini. Terima kasih sekali lagi telah memberikan aku kesempatan untuk ngomong juga di sini dan bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa di sini karena telah meluangkan waktu di hari Minggunya untuk bisa berdiskusi dan ngobrol di sini semuanya. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih kepada peserta yang sudah bertanya. Untuk sesi tanya jawab dapat saya cukupkan sampai di sini. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Diharapkan untuk seluruh peserta mengaktifkan kameranya. Untuk panitia yang bertugas dipersilahkan untuk mengambil dokumentasi. Oke, saya ambil foto ya. Mari kita menggunakan gaya terbaik kita. Saya itu sampai 3, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, sudah selesai. Terima kasih disampaikan. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Kak Jeffrey Laksana dan Kak Uswatun Hasanah atas materi yang sudah disampaikan. Serta terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga acara selesai. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati peserta sekalian. Saya Maul Hasanah, mohon undur diri. Semoga bertemu di kesempatan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih semuanya. teman-teman, Mas Jeffrey, Mbak Uswa. Terima kasih. Sama-sama. See you next time. Terima kasih Mas Rafid, Pak Ketum. Terima kasih Mas. Izin live Mas. Oke.